Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali melakukan persekutuan doa keluarga. Sebelumnya mari kita awali dengan bersaat teduh. Amin. Saudara, bagaimana kabar saudara saat ini? Ada di antara kita yang bisa bersama-sama dengan keluarga cukup lama karena tinggal di rumah bersama-sama. Tetapi ada juga di antara kita yang tinggal sendirian dan mungkin merasa jenuh. Baik kita yang bisa bersama dengan keluarga maupun kita yang tinggal sendiri, sebenarnya kita semua merasakan bahwa kita tidak pernah sendiri, karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu hadir bersama-sama di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita berdoa dan melanjutkan persekutuan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 438 bait yang pertama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, ada di antara kami yang seringkali merasa sendiri. Kadang kami merasa tidak ada orang yang mengerti pergumulan kami. Kadang kami harus berjuang sendiri, mengatasi kekhawatiran, rasa takut, maupun masalah-masalah kami. Tetapi Tuhan, sebenarnya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau mengerti segala permasalahan dan perasaan kami, baik saat kami senang maupun saat kami merasa tegang. Tuhan selalu bersama dengan kami. Kini Tuhan, kuatkan, hiburkan, dan ajar kami dengan sabda-Mu yang kudus. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dengan satu tema, kita tidak sendiri. Firman Tuhan akan didasarkan dari surat 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang ketika mengalami penderitaan, dia mengatakan bahwa dia satu-satunya orang yang paling menderita di dunia ini. Benarkah demikian? Atau mungkin saudara juga ada yang mengalami penderitaan dan mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling menderita. Saudara, kalau kita mau membuka mata kita, melihat orang-orang di sekeliling kita, dan mau mengerti penderitaan orang lain,
sebenarnya banyak orang lain yang juga menderita. Dan mungkin penderitaan mereka jauh lebih besar dari penderitaan kita. Dan kita bukanlah orang satu-satunya yang bergumul seorang diri. Saudara, Nabi Elia pernah mengalami hal seperti itu. Dia baru saja menantang umat Israel. Apakah mereka akan menyembah berhala, dewa Baal, ataukah mereka mau kembali kepada Tuhan? Nabi Elia mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa, sehingga umat Allah yang sudah meninggalkan Allah dan berbakti kepada Baal, mereka kembali kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Allah itulah Tuhan mereka. Saudara, setelah itu Nabi Elia memusnahkan nabi-nabi Baal. Dia kembali dari tempat itu, berlari sangat jauh dan merasa sangat lelah. Kemudian di tempat yang sunyi, Nabi Elia merasakan kecemasan yang luar biasa, ketakutan yang amat sangat, karena dia mendengar kabar bahwa Ratu Isabel sangat marah sekali karena nabi-nabi Baalnya telah dimusnahkannya. Dan Isabel mengancam bahwa dia akan menghukum atau membunuh Nabi Elia, sama seperti Nabi Elia telah menghukum dan memusnahkan nabi-nabi Baal. Saudara, mendengar ancaman itu, Nabi Elia merasa takut, dia merasa kecil, dia merasa lemah, dia merasa tak berdaya. Kemudian pada saat itu Tuhan datang kepadanya dalam keadaan dia lemah dan putus asa, dan Tuhan bertanya, "Hai Elia, apa yang engkau perbuat? Apa yang sedang kau alami? Dan apa yang kau lakukan di sini?" Lalu Nabi Elia mengatakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara, Nabi Elia saat itu merasa bahwa dia satu-satunya nabi yang tersisa, dan semua orang telah meninggal dunia karena melakukan pekerjaan Tuhan. Dia merasa dialah satu-satunya nabi yang masih setia, dan tinggal dia seorang yang harus menghadapi masalah yang begitu berat. Saudara, sebenarnya tidak demikian. Allah menunjukkan kepada Nabi Elia, "Engkau tidak seorang diri, masih ada 7.000 orang Israel yang setia. Dia tidak sendirian berjuang pada saat itu." Saudara, pada saat ini banyak orang yang merasa kesepian, banyak orang yang merasa ketakutan, khawatir, takut sakit, dan menjaga diri sedemikian rupa, takut melakukan segala sesuatu, sehingga tinggal di rumah pun mereka merasa sangat-sangat menderita. Saudara, kapankah virus corona ini akan berlalu? Karena semua ini sangat menyiksa bagi banyak orang. Tetapi sebenarnya kita tidak sendirian pada saat ini. Seluruh dunia ini sedang dicekam oleh penderitaan yang sama. Ada yang merasa sangat ketakutan, cemas, khawatir, bahkan ada yang sedang meregang nyawa menghadapi ganasnya virus corona ini. Ada banyak orang yang sedang berjuang untuk menyembuhkan. Saudara, tidak ada orang yang berjuang sendirian. Banyak orang yang sama di dalam penderitaan. Dan juga ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Saudara, pada abad yang mula-mula, pada abad pertama, kedua, orang-orang percaya banyak sekali yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Rasul Petrus mengingatkan jemaat pada saat itu yang sedang menghadapi pencobaan yang sangat berat. Dan dia berkata, "Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah yang kekal, sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu,
setelah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, sama seperti kita pada saat ini, penderitaan ini tentu saja tidak selama-lamanya. Suatu saat akan berakhir. Dan juga kita tidak sendirian. Banyak orang-orang lain sesama kita yang saat ini sedang menderita sama seperti kita. Jangan merasa pesimis, jangan merasa berkecil hati. Teruslah berpegang pada tangan Tuhan. Tuhan akan mengokohkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Dan Tuhan akan menyertai kita di tengah-tengah pergumulan kita pada saat ini. Saudara, dengan menyadari hal ini, saat datang masalah jangan menjadi lemah dan putus asa. Tetaplah semangat dan berjuang terus. Dalam suka maupun duka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Bahkan kita bisa mendatangkan kasih karunia bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam pergumulan berat. Kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa memberikan kata-kata yang menguatkan dan menghiburkan. Apapun juga yang sedang kita alami saat ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Oleh sebab itu, jangan lupakan Tuhan dalam segala situasi. Sudahkah saudara merasakan penyertaan Tuhan menghadapi saat-saat sulit ini? Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri dalam pergumulan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan mereka yang saat ini di dalam kesulitan. Tuhan, banyak orang yang saat ini kehilangan mata pencaharian karena masalah virus corona ini. Kiranya Tuhan memakai kebijakan pemerintah, yayasan, gereja, dan orang-orang yang memiliki materi lebih untuk dapat menolong mereka. Berikan hikmat kepada para petugas yang membagi sembako untuk dapat membagi dengan jujur dan bijaksana. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk umat Tuhan, anggota simpatisan GKI Delima, dan saudara-saudara kami serta teman-teman kami. Kiranya Engkau memelihara dan menolong mereka sekalian di dalam kesulitan apapun juga. Secara khusus Tuhan, untuk mereka yang telah kehilangan keluarga dan orang-orang kekasihnya karena terinfeksi virus corona. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mau memberikan kekuatan dan penghiburan buat mereka sekalian. Dan bagi mereka Tuhan yang saat ini sedang mengalami ketegangan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena ada di antara kekasih-kekasih kami, teman-teman kami yang sedang dirawat karena terinfeksi virus corona. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberkati segala pemeliharaan dan pertolongan melalui dokter, perawat, dan pengobatan, agar mereka bisa disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan semua usaha, sapaan, dan renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan untuk menguatkan iman umat Tuhan yang saat ini tinggal di rumah dan juga sedang menantikan agar situasi dapat kembali normal seperti sedia kala. Tuhan, berkatilah setiap anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan video doa keluarga ini. Apapun juga masalah kami, mungkin ada di antara kami yang sedang terbaring sakit, ada yang sedang merasakan pergumulan berat dalam kehidupan kami, dan juga sedang berharap menantikan pertolongan karena jalan buntu masalah yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan mau menolongnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan segala permohonan kami dan kabulkan seturut dengan rencana-Mu.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mengakhiri persekutuan kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 438 bait yang ketiga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita telah melakukan persekutuan doa keluarga. Apapun juga keadaan kita saat ini, ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan selalu menyertai kita dan menguatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.